Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak-Ibu sekalian, sekarang acaranya adalah tarhib Ramadan. Yang mohon maaf, nanti insya Allah untuk Dr. Mawardi akan kita schedulekan lebih lanjut lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan konsolidasi. Kenapa disebut konsolidasi dan apa artinya konsolidasi? Konsolidasi itu bahasa Jawa itu. Artinya adalah dikonsolid. Nah, itu nama apa? Arti daripada konsolidasi. Jadi kita disuruh agar lebih solid atau penguatan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Saudara sekalian, permisalannya seperti ini. Jadi mobil yang berjalan terus dari hari ke hari, maka dia ketika tiba saatnya harus servis rutin, maka dia nggak boleh jalan dan dia diperbaiki. Sehingga nanti kalau perbaikannya sudah selesai, dia akan bisa berjalan dengan lebih hebat lagi. Atau kita bekerja seharian, dari pagi sampai sore sampai malam, kemudian ketika malam hari kita tidur, nah itulah konsolidasi agar kita bisa bekerja lebih baik lagi pada keesokan harinya. Jadi Ramadan ini pun merupakan konsolidasi. Setelah kita berjuang bekerja dalam 11 bulan, maka kita dalam 1 bulan ini mengalami konsolidasi, mengalami penguatan. Yang dalam bahasa Arab, konsolidasi atau penguatan ini disebut dengan takwiyah. Nah, buat kita semua dan para leader HNI ada 5 takwiyah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah takwiyatul iman, konsolidasi iman atau penguatan iman. Nah, saudara sekalian, takwiyatul iman ini mari kita renungkan rangkaian ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yang salah satu ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudara sekalian, ayat ini sangat indah. Saya mengutip dari tafsir Zilalil Quran yang menyebutkan bahwa mari kita renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jika wa idza sa'alaka 'ibadi, hamba-hambaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan panggilan yang terbaik buat para shaimin, dengan panggilan ibadi. Itu panggilan yang paling mulia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah, subhanalladzi asra bi abdihi. Atau ketika Allah memanggil Rasulullah, memberikan penghormatan dengan Al-Quran, juga menyebutkan dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Jadi abid ini merupakan panggilan yang paling mesra, paling luar biasa. Wa idza sa'alaka, dan ketika sa'ala fi'il madhi, ka di sini objeknya, maf'ulun bihnya yaitu Rasulullah, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu. Dan dalam tafsir Zilal dikatakan bahwa subhanallah, indah sekali. Allah tidak memerintahkan kemudian fakul lahum inni qaribun, katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat. Tidak mengatakan demikian, tapi langsung fa inni qarib. Nah, itu yang luar biasa. Artinya Allah begitu mendekatkan dirinya kepada para hamba-hambanya. Dan saudara sekalian, itu adalah sebuah panggilan yang mesra, sebuah sapaan yang mesra kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, seruan yang penuh cinta, ya. Maka kita pun harus menyambutnya dengan penuh cinta dan penuh keikhlasan, penuh pemaknaan.
Maka kalau kita lihat fa inni qarib, dan itu pakai taukid, inna pakai inna, ujibu da'watad da'i, maka aku akan mengabulkan da'wata. Di sini kemudian dalam Fizilal pun dikatakan, tidak dikatakan sebagai asma'u du'a, tapi dikatakan adalah ujibu da'wata. Bahkan disenggol lagi ad-da'i. Aslinya ad-da'i pakai ya, dia majrur da'i. Nah, susah bacanya. Maka ya-nya dihilangkan menjadi ad-da'i. Ini kalau kita memahami, itu sebuah sapaan yang sangat lembut, sangat luar biasa. Sehingga dalam tafsir Zilal, ini adalah keajaiban kalimat dalam Al-Quran. Nah, maka saudara sekalian, ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, falyastajibuli. Di sini fa, kemudian ada lamul amr yang diikuti oleh fi'il mudhari, falyastajibuli, yang dengan halus memerintahkan kita, mengajak kita untuk segera memenuhi ajakan, seruan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau diistijabah doa-doanya. Kalau kita mau doa kita diistijabah, maka kita harus istijabah daripada seruan Allah. Dan Ramadan ini kita insya Allah berupaya mengistijabah daripada seluruh perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Makanya hadisnya adalah man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Nah, di situ iman wahtisaban. Kita nikmati detik demi detik, menit demi menit kita beribadah di bulan Ramadan ini. Tilawah Quran kita nikmati. Jadi bukan kemudian kita merasakan begitu berat, kok lama banget ya waktu berlalu. Tapi justru kita menikmati detik demi detik yang kita bisa beribadah dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan-bulan biasa kita al-hasanatu bi'asri amsalihah, dibalas 10 kali. Tapi di bulan Ramadan ini bisa ila sab'atin mi'atin di'fin, bisa sampai 700 kali, bahkan tak terhingga. Kita nikmati detik demi detik tersebut, baca Quran, qiyamul lail dan lain-lain, infak sedekah kita. Sampai-sampai ketika nanti sore habis asar kita menjelang maghrib, itu perhatikan, itu adalah waktu-waktu yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Jadi akan dikabulkan doa seseorang di antara kamu sepanjang tidak tergesa-gesa. Yaitu siapa yang tergesa-gesa? Yaitu yaqulu da'autu. Dia mengatakan, aku udah doa nih, aku udah minta, falam yustajabat li. Kenapa kok belum terkabulkan? Nah, saudara sekalian, bagi kita sebagai leader HNI, agen-agen HNI, ketika mencermati ini kita yakin bahwa kita punya mimpi, kita punya doa, kita punya harapan, dan itu terus kita lantunkan. Maka keyakinan bahwa insya Allah doa kita ini akan teristijabah. Apalagi doa kita ini sinkron dengan doa perusahaan yang ingin menjadi pemimpin pasar industri halal, yang ingin memberikan manfaat yang lebih banyak bagi orang yang lain. Maka insya Allah akan yakin akan terkabul. Dan Rasulullah bersabda bahwa pasti dikabulkan sepanjang dia tidak putus asa. Bentuk putus asanya apa? Dia kemudian tergesa-gesa dengan mengatakan, saya sudah doa, kok nggak dikabulkan juga. Maka doa ini akan seiring dengan ikhtiar kita. Sehingga tadi dikatakan fal yastajibuli, itu maknanya adalah kita mengistijabah, ada suratul istijabah kita. Kita bersegera memenuhi seruan, memenuhi kewajiban, menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menjauhi yang haram, kita jauhi. Disuruh mencari selalu rizki yang halal, kita hanya makan yang halal saja. Disuruh kita mensyiarkan, mendakwahkan agama Allah, termasuk di dalamnya, karena Islam ini agama yang syamil, kamil, mutakamil, juga termasuk dalam bidang ekonomi, maka kita pun juga melakukannya. Ketika kita istijabah ini kita lakukan, falyastajibuli ini kita lakukan dengan penuh keimanan, sehingga berikutnya adalah wal yu'minu bi. Maka insya Allah yakin doa-doa kita semua, doa Anda semua,
Doa para shaimin ini insya Allah akan Allah istijabah, saudara sekalian. Maka jadikan momen Ramadan ini sebagai yang pertama tadi, sebagai taqwiyatul iman. Yang kedua, saudara sekalian, adalah taqwiyatus sihah. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai konsolidasi atau penguatan kesehatan kita. Kita harus bersyukur, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, Allah ngasih kita Ramadan, Masya Allah. Kita semua mengalami ya, begitu sulitnya menurunkan berat badan, begitu sulitnya menurunkan kolesterol, begitu sulitnya menurunkan gula darah. Leader-leader agen-agen HNI kebanyakan sudah berumur, sekarang ini kalau kita buat datanya, itu umurnya sudah generasi kolonial. Ini memberikan peringatan bagi kita agar kita lebih memperhatikan rekrutmen kepada generasi milenial. Tapi juga memberikan pengingatan bagi kita, saudara sekalian, bahwa generasi kolonial ini, kita ini semua ini, tubuh kita semua sudah makin melemah. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih Ramadan kita. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk selain kita mendapatkan pahala, ini juga merupakan detoksifikasi tubuh kita. Tubuh kita di-reset ulang, tubuh kita dikonsolidasi. Maka nanti insya Allah kita akan saksikan habis bulan Ramadan perut lebih mengempes, ya, kemudian juga tubuh lebih bagus dan juga kolesterol lebih rendah dan lain-lain. Tapi yang paling penting habis itu kita kemudian menyadari bahwa tubuh ini harus dijaga. Tubuh kita harus dijaga. Kalian semua, kita semua ini adalah aset yang sangat besar bagi umat, bangsa dan negara ini. Maka untuk menjaga aset ini berupa tubuh kita, jangan pernah lupakan makanan yang seimbang, makanan yang bergizi, suplemen yang bermanfaat. Alhamdulillah HNI menyediakan beraneka macam suplemen-suplemen yang luar biasa khasiatnya, sudah terbukti. Tinggal kita perlu untuk belajar ya, product knowledge, karena itu perlu ilmunya untuk kita mengkonsumsinya. Insya Allah sudah dipraktekkan kalau kita praktekkan dengan benar. Ingat, leader sendiri, top leader sendiri belum tentu, termasuk saya, belum tentu pola hidupnya sudah benar. Apakah kita sudah cukup makanan? Semua zat gizi kita sudah cukup? Apakah kita sudah olahraga? Apakah kita sudah cukup istirahat misalnya dan lain-lain? Kita harus jaga. Nah, Ramadan ini menjadi momentum bagi kita buat merawat kesehatan kita. Dan ini kita syukuri dengan sepenuh hati. Dan insya Allah akan coba kita rawat. Kenapa? Sehat itu adalah mindset. Sehat itu adalah pola pikir. Kalau pola pikir kita sudah pola pikir sehat, maka insya Allah semua makanan kita, semua kehidupan kita sehari-hari itu sudah semuanya mengarah kepada kesehatan. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, adalah taqwiyatul alaqatil usrah. Ini adalah konsolidasi taqwiyah al-alaqat, hubungan atau keharmonisan al-usrah, atau bisa juga az-zaujah, ya, dengan pasangan kita. Kenapa, saudara sekalian? Ya, di bulan Ramadan inilah, kalau Ramadan normal, kita paling nggak ketemu saat sahur dan buka puasa. Tapi subhanallah, Allah sekarang pertama kali memberikan kita Ramadan di era pandemi wabah COVID-19. Jadi kita harus di sini alaqat kita, hubungan kita, keharmonisan kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak ini kita optimalkan. Insya Allah, walaupun kita sholat tarawih di rumah, untuk daerah-daerah yang red ya atau yellow, tetap mendapatkan pahala seperti kita sholat di masjid. Tapi tolong perhatikan, anak-anak ini kesempatan kita untuk bersama dengan mereka. Ketika kita sholat tarawih, kita jadwal. Kalau anak-anak kita sudah besar, imamnya hari tanggal sekian si fulan, tanggal sekian si fulan, dan sebagainya, maka insya Allah itu akan amat sangat indah, luar biasa. Nah, hubungan ini jangan kita sia-siakan kondisi Ramadan ini. Saya membaca bahwa di negara-negara lockdown yang mengalami lockdown, ternyata mereka itu mengalami masalah dalam hubungan suami istri. Jadi tingkat perceraian tinggi, baik di Cina, di Italia, di Amerika, dan lain-lain. Mereka merasakan kejenuhan ketika ngumpul terus dengan pasangannya, kebosanan. Nah, ini ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman.
Maka bagi orang yang beriman harusnya ini makin Ramadan ini ditambah dengan Ramadan makin menambah kemesraan, menambah keharmonisan. Jadi sebagai taqwiyatul alaqatil usrah, sebagai sarana buat konsolidasi keharmonisan rumah tangga atau keluarga kita. Dan saudara sekalian, yang keempat adalah ini penting sekali buat para leader dan agen HNI, bahwa Ramadan ini kita jadikan sebagai taqwiyatul iktisodi, sebagai penguatan konsolidasi perekonomian keuangan kita. Saudara sekalian, kita sama-sama sadari sekarang ini para ahli mengatakan bahwa kita ketika berada di era COVID ini, kita berada dalam suasana yang tidak normal. Jadi masa sebelum COVID kalau kita sebut sebagai masa normal, sekarang tidak normal, nanti setelah COVID selesai pun kita akan masuk kepada satu fase yang namanya new normal. Normal yang baru, yang berbeda dengan kondisi normal sebelum pandemi. Ini harus kita sadari. Maksudnya apa? Pola marketing, pola komunikasi, pola pemasaran semua sudah berbeda lagi. Kenapa bisa berbeda? Saat ini kita dipaksa untuk online. Dipaksa untuk bisa memasarkan bisnis, membangun jaringan dengan online. Maka ketika pandemi sudah berakhir pun, ya, suasana online sudah jauh lebih tinggi. IT literasi maupun internet literasi dari masyarakat sudah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Maka bagi kita, siapa yang tidak kemudian mengupayakan kemampuan online-nya, maka dia tidak akan bisa untuk bersaing, untuk menjadi sukses. Sehingga kita semua di masa konsolidasi ini wajib harus mengupgrade kemampuan online kita. Nah, saudara sekalian, untuk itu kita harus melakukan 4 simple online actions. Sekali lagi, kita harus melakukan 4 simple online action semua kita. Ini dalam rangka taqwiyah al-iktisodi, untuk penguatan atau konsolidasi perekonomian kita. Jadi saudara sekalian, dalam setiap adanya krisis, masalah dan lain-lain, itu akan melahirkan orang yang semakin terpuruk, tapi juga akan menghasilkan segelintir orang yang makin sukses. Itu harus kita sadari. Nah, kita ini termasuk di mana? Contoh, ini alhamdulillah saudara sekalian, kalau Anda baca di media massa, saat ini penerbangan di stop. Bahkan sejak awal Maret, kita mengalami masalah ketika pengiriman barang ditunda sampai seminggu, menjadi masalah. Tapi alhamdulillah, ternyata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terlalu mendapatkan masalah. Kenapa? Coba kita renungkan, ini makna dari konsolidasi. Sekitar bulan Oktober tahun 2018, kita pernah mengalami masalah yang sebenarnya cukup lumayan. Tapi Anda sebagai para agen HNI tidak merasakan, bukan? Yaitu apa masalahnya? Bulan Oktober harga ekspedisi naik, November naik lagi, Desember naik lagi, Januari naik lagi. Itu kita alami akhir 2018. Yang di Oktober 2018 biaya ekspedisi itu hanya 5,4%. Tapi di bulan Desember biaya ekspedisi sudah mencapai 12,5%. Bayangkan. Nah, sedangkan kita tahu kita sangat menghindari, kalau bisa nggak terpaksa banget menaikkan harga produk, kita nggak pengen menaikkan harga produk. Maka sejak bulan Oktober, November kita berpikir keras. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan, positive thinking kita, seluruh effort kita, pikiran kita, fokus kita berpikir bagaimana caranya kita mencari solusi yang paling baik. Maka alhamdulillah, jadi kita bersyukur ada masalah gitu. Kalau ada masalah, kita jangan kemudian merasa putus asa, bersedih. Likaila ta'sau, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Mawardi, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita nggak boleh putus asa, bersedih ketika kita mendapatkan luput dari sesuatu atau tertimpa musibah. Ketika ada masalah, ada musibah, justru kita kemudian bangkit. Kita analisa apa yang bisa kita lakukan. Maka saat itulah kita mulai mendirikan yang namanya sub warehouse. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah ada 15 sub warehouse. Sudah ada warehouse yang punya gudang sendiri yang cukup mencukupi. Maka alhamdulillah kita bisa kirim barang ke sub warehouse itu dengan darat atau dengan laut.
Alhamdulillah ketika sekarang semua teriak pengiriman ekspedisi udara menjadi masalah, HNI cukup tersenyum. Ayah, kalau ada 1-2 produk kosong, kita belajar untuk tidak mengeluh. Itu nggak ada masalah. Itu nggak berarti apa-apa dibandingkan dengan masalah yang dialami oleh industri. Masalah kita sangat simple. Nggak ada masalah sama sekali insya Allah. Jadi ini berarti kita punya solusi sekarang. Punya 15 gudang dan insya Allah bulan ini kita akan tambah lagi sub warehouse. Maka insya Allah aliran produk kepada Bapak Ibu sekalian menjadi tidak masalah. Kenapa itu terjadi? Disebabkan karena pada akhir 2018 dan awal 2019 kita mendapat masalah, tapi kita berpikir positif untuk mencari solusi. Nah, demikian juga pada saat ini saudara sekalian. Kalau kita lihat di sekeliling kita, PHK begitu banyak, bisnis begitu sulit, toko-toko tutup, dan bisnis banyak yang terdampak, masyarakat banyak terdampak. Pertama yang harus dilakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Seperti tadi apa yang disampaikan Dr. Mawardi karena nggak keluar suaranya. Kita harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketemu leader, pertama yang kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Rapat-rapat leader, home sharing, pertama yang kita sampaikan adalah alhamdulillah Allah masih memberikan kita hal yang sangat luar biasa pada saat ini, saudara sekalian. Nah, maka ketika kita sekarang berada dalam kondisi yang agak sulit, ya, bisa jadi Anda ada yang mengalami omset grupnya menurun pada kondisi saat ini, maka jangan menyerah, jangan kemudian putus asa. Justru berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Anda dipaksa oleh kondisi untuk menjadi lebih baik akibat tantangan ini. Kalau kita ingin positif sedikit, tidak menyebutkan ini sebagai sebuah kesulitan atau musibah, tapi ini adalah tantangan yang harus kita lakukan. Maka Anda harus menguasai 4 simple online action. Yang pertama adalah PCA online, Anda harus bisa optimalkan. Yang kedua adalah closing online, bagaimana mendaftarkan agen secara online, nggak perlu ketemu. Yang ketiga adalah closing agen stok online. Yang keempat adalah pembinaan online. Alhamdulillah hal ini sudah difasilitasi oleh perusahaan semuanya, tinggal kita memakainya. Bagi yang ingin dapat detail dari keempat ini ada di YouTube saya, silahkan dipelajari. Saya nggak akan menguraikan ini bisa 1 jam sendiri, lebih dari 1 jam sendiri. Nah, saudara sekalian, itu adalah takwiyatul iktisodi kita yang harus kita lakukan. Maka insya Allah ketika wabah ini berlalu pun kapasitas kita, kemampuan kita sebagai leader hebat HNI itu sudah upgrade, sudah meningkat, yang menyebabkan kita insya Allah semakin sukses ke depan. Dan yang kelima, saudara sekalian, yang penting sekali di sini adalah kita harus memanfaatkan Ramadan ini sebagai takwiyatul ukhuwah, sebagai pengokohan ukhuwah kita, pengokohan kepedulian kita. Saya ingin mensitir sebuah ayat, yaitu dalam surah At-Tolak ayat 7, saudara sekalian. Sekali lagi, surah At-Tolak ayat 7. Sebenarnya ayat ini ditujukannya adalah kepada para suami, untuk bersikap baik kepada istri-istri yang ditalaknya. Tapi ketika saya coba baca dalam tafsir Ibnu Katsir, yang itu dijelaskan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau saat itu sebagai Amirul Mukminin, melihat kondisi seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah dalam kondisi yang sangat papa. Bajunya kasar, makanannya begitu sederhana. Dan Amirul Mukminin pada waktu itu kemudian mengutus seseorang dan membawakan uang 1000 dinar. Tolong kasih ke Abu Ubaidah radhiyallahu an, dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang ini. Nah, itu yang dilakukan. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah At-Tolak ayat 7. Maka jalanlah utusan tadi menemui Abu Ubaidah, menyampaikan bantuan 1000 dinar. Gede itu 1000 dinar ya, besar. Kemudian utusan tadi terus sesuai dengan pesan, dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap uang 1000 dinar tadi. Maka kemudian Abu Ubaidah dengan uang tadi beli makanan yang lumayan enak, beli baju yang lumayan halus, kemudian menginfakkan lagi sebagian dari 1000 dinar tadi
untuk kemaslahatan umum, untuk infak sodakoh, dia infakkan lagi. Nah, setelah menyaksikan tadi, pulanglah utusan dan dia menemui kembali Umar bin Khattab dan menceritakan kepada Umar bin Khattab apa yang dilihatnya. Maka Umar bin Khattab tersenyum dan membaca ayat ini. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Ya, di situ ada lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, sehingga liyunfiq di sini maknanya adalah hendaklah berinfak, ya. Liyunfiq du sa'atin, orang yang punya kemampuan, ya, min sa'atih, dengan kemampuannya. Kata Umar, itu saya punya kemampuan, maka saya infak 1000 dinar kepada Abu Ubaidah. Jadi infaknya mantap karena dia orang kaya, dia Amirul Mukminin. Nah, ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sebagai orang yang Allah kasih kemampuan, infaknya sebagai orang kaya, infaknya harus macam orang kaya. Jangan kita Allah kasih rizki sebagai orang kaya, orang yang berada, tapi infaknya macam orang miskin atau macam mustahik. Jadi harus mantap infaknya. Itulah Umar, dia mengatakan itu saya. Ayat itu, yaitu liyunfik du sa'atin min sa'ati saya. Lanjutannya adalah wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan barang siapa, wa man, ya, isim mausul, barang siapa yang qudira, disempitkan. Nah, ini fi'il madhi mabni lil majhul, ya, tidak disebutkan siapa pelakunya, tapi tentunya Allah yang menyempitkan. Wa man qudira alaihi, atasnya rizquhu, ya, rizkinya disempitkan. Barang siapa yang rizkinya disempitkan, falyunfik, maka hendaklah dia berinfak. Jadi ini coba, orang yang disempitkan rizkinya agar berinfak juga gitu, tapi mimma atahullah, dengan apa-apa yang telah, fi'il madhi, ya, dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Saudara sekalian, maka kata Umar bin Khattab, nah itu infaknya Abu Ubaidah. Di sini ada pelajaran yang luar biasa, bahwa pada kondisi saat ini kita ini harus berpikir untuk berinfak. Kenapa demikian, saudara sekalian? Nah, ini rahasianya ada dalam lanjutan ayatnya. Mari kita renungkan dengan hati terbuka, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi kita saat ini ada kesulitan dalam hidup kita. Allah ngasih salah satu resepnya di sini. Kok bisa orang yang kesempitan rizki disuruh berinfak? Jangan negatif thinking dulu. Apa kata Allah? Allah berfirman lanjutannya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut apa yang telah diberikan kepadanya, menurut kemampuannya. Dan lanjutnya, berikutnya perhatikan, sanaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sanaj'alullahu, ada sa di sini yang merupakan harful istiqbal, yang menunjukkan kalau terpenuhi syaratnya maka akan terjadi dalam waktu yang dekat. Harful istiqbal ada sa, ada saufa, dan sa itu lebih dekat. Berarti kalau kita memenuhi ini, kita berinfak, maka segera, nggak lama lagi. Apa? Saya ja'alullahu, Allah akan menjadikan ba'da, sesudah usrin, kesempitan, yusra, kemudahan. Jadi coba perhatikan, kalau kita ada kesulitan, infak, sedekah, Allah akan kasih, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Bahkan dalam surah Al-Nasrah, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi ini ba'da usrin yusra, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah diawali dengan berinfak. Maka saudara sekalian, ini adalah bentuk bagaimana kita melakukan taqwiyatul ukhuwah, apa kepedulian kita kepada sesama pada saat ini. Dan kita yakin insya Allah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah akan mencabut, mengangkat bencana ini ketika kita bisa membuktikan kedermawanan kita kepada sesama pada saat ini. Maka mari kita saat ini berlomba-lomba untuk membantu kepada siapapun. Kami menyadari, alhamdulillah sampai saat ini CSR HNI baru menyalurkan 611 juta rupiah dalam bentuk bantuan kepada rumah-rumah sakit. Ada 7 rumah sakit yang sudah kita bantu, baik berupa suplemen maupun juga APD, dan kemudian juga kepada masyarakat yang terdampak ekonomi daripada COVID ini. Kita bantu. Tapi kemudian kita menyadari, setelah terjun
intinya adalah kebutuhan masyarakat ini terlalu banyak. Berapapun uang digelontorkan, kurang. Masyarakat ini saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit dan membutuhkan bantuan kita semua. Maka kalau hanya orang-orang kaya saja yang membantu, tetap saja kurang. Bahkan pemerintah pun tidak sanggup lagi membantu saat ini, saudara sekalian. Sehingga yang bisa apa? Yang bisa agar semangat memberi ini merata untuk semua orang. Tadi kan buktinya apa? Wa man qudira alaihi rizquhu. Orang yang sempit rizkinya pun falyunfik, agar dia berinfak. Saya membaca dalam sosial media, itu ada seseorang, dia bukan orang yang berpunya, tapi dia ingin memberi. Akhirnya apa? Dia bikin paket, isinya adalah super mie atau mie instan 2 biji, telur 2 biji, kemudian ada minyak goreng diikat dalam plastik, dikemas. Harganya nggak lebih dari 10.000. Karena itulah kemampuan dia. Maka dia kemudian membuat beberapa paket, dia datangi tetangga-tetangganya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Berebut orang, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita kemudian berpikir dalam hal ini, untuk bisa kita berinfak, memberi kepada sesama, nggak perlu jadi orang kaya dulu. Kita bisa membantu dengan sedikit yang kita punya. Saya yakin ketika semua bergerak, maka beban yang berat yang kita alami dalam COVID ini insya Allah akan teratasi. Nah, saudara sekalian, maka kami mengajak kepada kita semua, keluarga besar HNI, untuk kita melakukan gerakan kepedulian kepada sekeliling kita. Dan juga kami sekarang punya program, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini kami umumkan sekaligus pada kesempatan ini. Kita saat ini hanya bisa berpikir untuk bagaimana membantu saja, bagaimana memberi saja. Kita yakin kalau kita membantu, memberi, berpikir bagaimana agar orang lain selamat, orang lain bahagia, keniscayaan adalah kembali hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sehingga saudara sekalian, kami menghimbau kepada kita semua, bagi yang punya kelebihan, bantu lewat CSR HNI, ya, yang sudah dibagikan nomor rekeningnya dan lain-lain lewat grup-grup yang ada di kita. Maka insya Allah Ramadan ini semakin memberikan keberkahan bagi HNI, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa segera mengangkat insya Allah habis Ramadan ini lewat. Tapi yang paling penting justru kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan upgrading dari Ramadan ini menjadi orang yang semakin bertakwa, dan dengan konsolidasi 5 konsolidasi tadi kita menjadi orang yang semakin luar biasa lewat Ramadan ini dan lewat pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga insya Allah Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita nanti akan mengakhiri Ramadan dengan menjadi insan-insan yang bertakwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.